Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb alam semesta ini. Dialah yang menciptakan, dialah yang memiliki, dialah yang mengurusin. Dialah Allah yang esa, tiada sekutu baginya. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan Allah Jalla Jalaluh. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din, dan dengannya kita minta pertolongan baik dalam urusan dunia atau dalam urusan agama. Karena memang hanya Allah yang bisa membantu kita. Kita semua punya masalah, jemaah. Ada yang besar, ada yang kecil. Sekecil apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah bergantung dengan dirinya sendiri. Selalu meminta pertolongan Allah dan Allah akan menolong kita. Karena sejatinya tiada yang mudah. Tiada perkara yang mudah kecuali yang Allah memudahkan. Dan Allah menjadikan perkara yang sulit jadi mudah kalau Allah berkehendak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Kok masih ada yang di luar? Coba merapat jemaah supaya yang di luar bisa masuk. Ahibati fillah. Malam ini malam tanggal 6 Rajab 1440 Hijriah. Apa keutamaan bulan Rajab? Keutamaan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quranul Karim, bulan Rajab adalah bulan haram, sehingga ada keistimewaan tersendiri untuk bulan ini, di mana peperangan di bulan haram dilarang. Karena bulan ini bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hadis yang berkaitan dengan keutamaan Rajab, tapi kebanyakan dhaif. Dan hampir tidak ada yang sahih yang menjelaskan tentang ibadah-ibadah khusus. Seharusnya seorang muslim itu beribadah sepanjang masa. Ketika masuk dalam bulan yang mulia, semakin semangat dia beribadah, dengan harapan Allah Jalla Jalaluh menerima amalan dia. Karena kita tidak tahu jemaah, apakah yang kita amalkan diterima oleh Allah atau tidak. Tatkala beramal, berdoalah agar Allah menerima amalan kita. Anda melihat ada kegelapan di belakang sana. Memang gak dihidupin lampunya. Tempatnya akhwat apa memang dimatikan lampunya? Coba kalau memang sengaja dimatikan nggak apa-apa gitu. Mungkin mau nidurkan anaknya, kan butuh cahaya yang remang-remang. Kalau mau dihidupkan lampunya, ada di stop kontaknya, ada di mana? Ada di tembok bagian belakang dekat kamar mandi sana. Dekat kamar mandi sana. Baik, kita masuk kepada bab al-baghi. Nah, fadhal. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li syaikhina wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa li jami'il hadirin. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi adabil mufrad. Babul baghi. Qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Fitr an Abi Yahya qala sami'tu Mujahidan an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala law anna jabalan bagha ala jabalin ladukkal baghi. Qala haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Ismail bin Ja'far an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjatin nar wal jannah faqalatin nar yadkhulunil mutakabbirun wal mutajabbirun wa qalatil jannah la yadkhuluni illa adh-dhu'afa'ul masakin faqala lin-nar anti 'adabi antaqimu biki mimman syi'tu wa qala lil jannah anti rahmati arhamu biki man syi'tu. Qala haddatsana Utsman bin Shalih qala akhbarana Abdullah bin Wahab qala haddatsana Abu Hani al-Khawlani an Abi Ali al-Janbiyyi an Fadalah bin Ubaid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yus'alu anhum rajulun faraqal jamaah wa asa imamahu famata asiyan fala tas'al anhu. Indak fala tas'al? Naam. Baik. Hasanallahu ilaikum. Wa amatun aw abdun abiqa min sayyidih wa imra'atun ghaba zawjuha wa kafaha mu'natad dunya fatabarrajat wa tamarrajat ba'dah wa salasatun la tus'al anhum rajulun naza'a Allah rida'ahu fa inna rida'ahu al-kibriya wa izarahu 'izzuhu wa rajulun syakka fi amrillah wal qunutu min rahmatillah. Hasbunallah. Hasanallahu ilaikum. Babul al-baghi. Al-baghi adalah menzalimin orang lain, melakukan kezaliman kepada orang lain. Kita tahu zalim itu bisa kepada diri sendiri. Bahkan kesyirikan pun disebut kezaliman. Tapi al-baghi adalah bentuk bagaimana seorang melakukan kezaliman kepada orang lain. Sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim di surah An-Nahl ayat 90. Sebuah ayat yang mengandung perintah-perintah mulia dan larangan-larangan terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Allah mengatakan innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada keadilan. Wal ihsan. Memerintahkan agar kita berbuat baik. Berbuat baik dalam beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah. Wa ita izil qurba. Dan memberi kepada kerabat. Berbuat baik kepada manusia secara umum dan kepada kerabat secara khusus. Ini mengandung perintah silaturahim. Ingat, silaturahim itu berbuat baik kepada kerabat kita. Wa yanha, dan Allah melarang apa? Wa yanha anil fahsya. Perbuatan-perbuatan yang menjijikkan. Zina, LGBT, wal munkar, kemaksiatan secara umum, ada kesyirikan di sana, ada kekufuran, wal baghi, dan Allah melarang melakukan baghi, menzalimin orang lain. Kenapa disebutkan secara khusus? Padahal baghi termasuk perbuatan mungkar. Ini yang hubungannya dengan sesama manusia. Dan kita tahu ketika kita berbuat dosa kepada manusia lainnya, kita tidak akan diterima tobatnya sampai orang itu memaafkan kita. Atau kita meminta maaf kepada dia atau mengembalikan apa yang kita ambil dari dia. La'allakum tadhakkarun. Allah ketika memerintahkan itu agar kalian ingat. Manusia ini perlu senantiasa diingatkan.
Kita sering kali lupa jemaah. Berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa. Kalau tidak ada yang mengingatkan, kita akan jauh dari agama ini. Kadangkala peringatan Allah itu musibah. Ana benar-benar sedih ketika melihat potongan video saudara-saudara kita yang tertimpa banjir di daerah Tulungagung sana. Ada 8 kecamatan. Allahu Akbar. Ana lihat seorang ibu yang menggendong 2 bayinya. Dia harus terendam oleh air, jemaah. Kenapa Allah menurunkan itu? Kita tahu kebaikan semuanya dari Allah. Dan keburukan itu karena perbuatan kita sendiri. Kita akan lihat bagaimana kezaliman ini berdampak pada kehidupan kita. Al-Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis. Yang pertama adalah asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abu Nuaim, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Fitr dari Abi Yahya, dia mendengar Mujahid Ibn Jabr, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan dari gurunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqala law anna jabalan bagha ala jabalin la dukkal baghi. Andai kata sebuah gunung mendolimi gunung yang lainnya, niscaya gunung yang mendolimi itu bakal dihancurkan sama Allah Jalla Jalla. Tapi terkadang kita melihat ada orang-orang zalim yang tidak mendapatkan hukumannya di dunia ini. Karena nanti kita akan membaca hadis Nabi SAW, tiada sebuah dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia, ditambah lagi dengan apa yang disimpan untuk dia kelak di akhirat. Salah satunya adalah perbuatan menzalimin orang. Innallaha la yumli lidh-dhalim. Kadangkala Allah memang membiarkan pelaku kezaliman itu ya. Dibiarkan. Tapi Allah tidak pernah melupakan. Ketika datang waktunya, Allah akan berikan azab yang dia pada waktu itu tidak akan mampu berbuat apa-apa. Gunung jamaah Allah akan hancurkan. Ini sebelum nanti di akhirat akan ada qisas. Di sana hukuman di dunia akan diberikan kepada orang-orang yang zalim. Anak menzalimin orang tuanya, orang tua menzalimin anaknya, atasan menzalimin anak buahnya, rakyat menzalimi pemimpinnya, pemimpin menzalimi rakyatnya. Itu semua akan mendapatkan hukumannya. Kemudian di hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari, hadis ini sebenarnya sudah berlalu bersama kita di nomor 554 bab 251, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihrajjatin nar wal jannah. Ada dialog saling berhujjah antara neraka dan surga. Neraka dan surga berbicara. Nah, kita seorang mukmin percaya nanti tatkala pada hari kiamat Allah Jalla Jalaluhu mengatakan kepada neraka, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Neraka mengatakan, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Na'udzubillahi minan nar. Di sini disebutkan bagaimana neraka berkata, yadkhulunil mutakabbirun wal mutajabbirun, yang masuk ke dalam neraka ini, yang masuk ke dalam aku ini, kata neraka, adalah orang-orang yang sombong, orang-orang besar, orang-orang yang bertindak semena-mena. Itu yang masuk ke tempat aku. Wa qalatil jannah, dan neraka mengatakan la yadkhuluni illa ad-du'afa wal masakin. Tidak masuk ke dalamku kecuali orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin. Antum mau jadi orang miskin apa jadi orang kaya? Jamaah,
kaya masuk surga. Tapi ketika antum ditakdirkan miskin, jangan berkecil hati. Insya Allah peluang masuk surganya besar. Orang kaya pun peluang masuk surganya besar. Hanya saja orang kaya hisapnya lebih panjang. Kalau gitu jadi orang kaya yang masuk surga tanpa hisap, tanpa azab. Ada. Masuk surga kaya raya, banyak duitnya, Masya Allah. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di sini disebutkan bahwasanya surga mengatakan yang mau masuk surga itu ke orang-orang yang lemah, yang orang-orang miskin. Faqala linnar. Lalu Allah mengatakan kepada neraka, anti azabi, antaqimu biki mimman syi'tu. Engkau adalah azabku, yang denganmu aku membalas orang-orang yang aku kehendaki. Orang-orang yang melakukan kesalahan. Siapa yang Allah kehendaki? Wa anti wa qala lil jannah anti rahmati. Allah mengatakan kepada surga, engkau adalah rahmatku, kasih sayangku. Arhamu biki man syi'tu. Aku merahmati denganmu siapa yang aku arhamu biki mimman syi'tu. Siapa yang aku kehendaki, aku berikan rahmat kepadamu. Sehingga kita tahu tempat orang-orang yang melakukan kezaliman itu sudah disediakan. Dan mereka tidak akan pernah bisa lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ada banyak orang-orang zalim yang hidup nikmat menurut pandangan mata. Ana ingat ketika Muammar Qaddafi dijatuhkan, itu ada jenderal-jenderal yang melakukan kezaliman kepada para penghafal Al-Quran Karim. Jadi pernah satu penjara, itu orang-orang soleh jemaah. Ya biasa kadang kala pemerintah yang zalim ya. Di penjara akhirnya mereka mogok makan karena nggak dikasih makanan yang sesuai. Marah itu jenderalnya, akhirnya mereka dibunuh semuanya. Setelah dibunuh, diletakkan di penjara, dikuburkan di dalam penjara. Itu jenderalnya ketakutan. Apa yang mereka lakukan? Diambil tanahnya itu, ditaruh di jalan, lalu diaspal di atas. Ternyata dia akhirnya bertobat. Dia mengatakan, nggak kuat. Ada perasaan berdosa yang begitu dahsyatnya. Orang-orang yang menghafal Al-Quran seakan-akan menghantui dia selalu. Jadi kalau antum melihat orang yang zalim, antum pikir mereka hidupnya berbahagia. Kalau mereka secara fisik, secara dunia terlihat nyaman dan menikmati hidup ini, tapi secara batin mereka tersiksa. Yakin jemaah. Karena Allah Subhanahu wa taala punya azab yang alim, yang muhin. Azab yang pedih, azab yang menghinakan, azab yang syadid. Begitulah orang-orang yang zalim. Kalau di dunia mungkin seakan-akan tidak mendapatkan balasannya, yang jelas neraka menanti mereka. Baik, hadis yang selanjutnya, hadis 590. Sebelum Anda bacakan ini, berkaitan dengan orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Sejatinya mereka adalah orang-orang yang terhina menurut orang-orang penguasa yang zalim tersebut. Bukan berarti dia miskin gak punya harta, tapi orang-orang yang tidak dipandang oleh orang-orang sombong. Baik. Imam Bukhari mengatakan hadatsana Utsman bin Saleh, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Wahab, dia berkata telah mengajarkan kepada Abu Hani Al-Khawlani, kepada kami Abu Hani Al-Khawlani dari Abu Ali Al-Jambi, dari Fudalah ibn Ubaid, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan salasatun la tas'al anhu, la yus'al anhu. Salasatun la yus'al anhu. Ada 3 orang yang jangan
ditanyakan tentang mereka. Artinya mereka orang-orang yang binasa. Nggak perlu engkau tanyakan tentang dia. Ini salah satu ungkapan kalau ada orang tanya, gimana fulan? Fulan nggak usah antum tanya-tanya lagi. Selesai urusannya. Binasa. Karena terkadang orang kepingin tanya kondisi dia, jangan bertanya kondisi 3 orang. Yang pertama, rajulun faraqal jama'ah wa 'asa imamahu famata 'asiyan fala tas'al anhu. Seorang lelaki yang berpisah dari jamaah dan dia bermaksiat kepada imamnya, kepada pemimpinnya. Famata 'asiyan. Lalu dia mati dalam kondisi berbuat maksiat. Jamaah Islam ini ada jamaah, nggak sendirian. Ketika ada perkumpulan, maka di situ ada pemimpin. Apa hak pemimpin? Ditaati dan dipatuhi. Wa in abdun habasyi. Walaupun pemimpinnya itu adalah budak dari Habasyah, budak hitam. Kenapa? Kalau ada pemimpin tidak ditaati, yang ada kekacauan. Sehingga pemimpin itu memiliki wibawa dan kehormatan yang kita bertanggung jawab untuk menjaga. Ada orang yang keluar dari jamaah, membuat kelompok tersendiri. Seperti Khawarij, ketika memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib dan memeraki Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Lalu mati, maka mati dalam kondisi berbuat maksiat. Dalam riwayat lain dikatakan mata mitatan jahiliyah. Mati seperti matinya orang jahiliyah. Kenapa? Di masa jahiliyah itu mereka tidak menghargai pemimpin. Tidak taat kepada pemimpin mereka. Bahkan saling membunuh di antara mereka. Setelah datangnya Islam ada aturan. Selama pemimpinnya muslim, walaupun dia zalim, walaupun pemimpinnya zalim, jangan kita melakukan kezaliman dengan berontak kepada pemimpin tersebut. Karena hal itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Maka dengarkan dan taati. Nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang kata Nabi SAW, inna min syirari a'immatikum, termasuk pemimpin terburuk kalian, alladzi tubghidunahum wa yubghidunakum. Kalian benci sama pemimpin kalian dan pemimpin kalian benci sama kalian. Sama, jangan dipikir pemimpin kalian enggak benci sama kalian. Tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat pemimpin kalian dan pemimpin kalian melaknat kalian. Jadi gayung bersambut, jemaah. Sama-sama nggak benar tuh, nggak pemimpinnya nggak rakyat. Itu akan ada seperti itu. Terus apa tugas kita? Apakah kita tidak berontak angkat pedang kepada mereka? Enggak, kata Nabi SAW. Selama mereka mendirikan sholat, kalian taat sama mereka. Ini yang jangan ditanya tentang mereka. Yang kedua, wa amatun au abdun abiqa min sayyidi. Budak laki-laki atau budak perempuan yang kabur dari tuannya. Masa perbudakan sekarang tidak ada. Mungkinkah masa perbudakan kembali, jemaah? Mungkin. Nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil. Budak itu Islam datang sudah ada. Akhirnya dibikin hukum-hukum, aturan-aturan yang berkaitan dengan budak. Kalau antum memiliki budak perempuan, boleh antum gauli. Boleh berapa banyak memiliki budak. Terserah fulusnya antum. Boleh antum memiliki 100 budak. Tapi budak yang sah itu adalah wanita tawanan perang. Wanita tawanan perang yang menjadi budak kemudian diperjualbelikan. Atau anak-anak yang dijadikan budak. Itu ketika terjadi peperangan. Tapi Islam berusaha untuk mengurangi perbudakan ini dengan adanya hukum-hukum
membebaskan budak. Di mana seorang yang mendatangi istrinya di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, maka dia membebaskan budak. Yang bersumpah, kemudian dia melanggar sumpahnya, maka membebaskan budak. Selain anjuran untuk membebaskan budak secara umum. Ini budak, kalau kabur dari majikannya, laki atau perempuan, maka jangan tanya tentang dia. Jadi ada hukum agamanya. Budak ini kalau melaksanakan tugasnya dengan baik, dia akan dapat pahala double. Karena dia sebagai hamba Allah, dia beribadah kepada Allah. Dan dia sebagai hamba untuk majikannya, dia taat dan patuh kepada majikannya. Melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian, wamra'atun ghaba anha zawjuha. Wanita yang suaminya meninggalkan dia. Meninggalkan dia, mungkin bekerja, merantau keluar kota, keluar negeri. Atau suaminya menuntut ilmu. Atau suaminya berjihad fi sabilillah. Wa kafaha mu'natad dunya. Dan ini tugas suami yang meninggalkan istrinya untuk keperluan. Dia punya kewajiban mencukupi istrinya. Kebutuhan istrinya, dia cukupi. Karena ada sebagian orang yang berdakwah, yang ingin menyampaikan agama Allah ini, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan istri dan anaknya, tanpa memberikan kecukupan buat mereka. Ketika ditanya, ana tawakal, ana serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang ngasih makan istrinya tetangga-tetangganya. Maka dalam hadis ini bukan yang seperti itu. Tapi seorang wanita yang ditinggal sama suaminya, yang sudah dicukupi kebutuhan dunianya, apa yang dia lakukan? Fatabarrajat. Lalu wanita ini bersolek, berdandan, berhias, wa tamarrajat ba'dahu, dan dia jadi wanita rusak setelah ditinggal sama suaminya. Ada suaminya kerja keluar negeri setahun 2 tahun, naudzubillah, istrinya di sini memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya, dia keluar tidak menutup auratnya. Kalau ada suaminya, dia pakai kerudung, ya. Suaminya nggak ada, dia lepas kerudungnya. Ada yang seperti itu. Jangan tanya tentang wanita seperti ini. Dia termasuk wanita-wanita yang binasa. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang wanita terbaik, man khairun nisa? Apa kata Nabi SAW? Allati idza nadarta ilaiha sarratka. Kalau engkau memandangnya, dia menyenangkan hatimu. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau disuruh taat dan patuh kepada suaminya. Yang ketiga dan keempat, wa idza ghibta anha. Kalau engkau sedang tiada di rumah, hafizatka fi malika wa farjiha. Perempuan itu menjaga hartamu dan menjaga kehormatan dirinya. Ini wanita terbaik. Dan wanita terburuk yang tidak melaksanakan hal itu. Sebagaimana dalam hadis ini. Wa salasatun la yus'alu anhum. Dan ada 3 lagi yang kau jangan tanya. Siapa? Rajulun naza'allaha rida'ahul kibriya wa iza naza'allaha rida'ahul kibriya wa izarahu izzuhu. Seorang yang merampas salah satu hak Allah SWT, sifat Allah yang tidak boleh dipakai oleh makhluknya, yaitu al-kibriya, kesombongan, kebesaran, kehormatan. Itu nggak boleh seorang hamba mengambilnya. Dimisalkan seperti sarungnya Allah dan selendangnya Allah, sesuatu yang khusus milik Allah yang engkau nggak boleh pakai. Kenapa? Karena kita makhluk yang lemah. Engkau mau pakai apa? Apa yang kau hendak sombongkan? Maka jangan tanya tentang orang yang seperti ini. Wa rajulun syakka fi amrillah wal qunut min rahmatillah. Dan seorang yang meragukan dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Ragu-ragu. Afillah syak fatiris samawati wal ardh. Apakah ada keraguan di Allah Jalla Jalaluhu? Ada orang-orang yang meragukan, muslim tapi ragu dengan Tuhannya sendiri. Orang-orang Badui pernah ditanya, engkau gimana tahu tentang adanya Allah dan engkau percaya kepadanya?
Kata dia, aku tahu dari ular. Kok tahu dari ular? Ular itu berbisa. Kalau gigit ular, kalau gigit orang bisa mati, tapi dia hidup dengan bisa tersebut. Berarti ada yang menciptakan dia. Nggak mungkin bisa seperti ini kecuali ada penciptanya. Hal-hal yang subhanallah menunjukkan tanda-tanda keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga, yang jangan tanya tentang mereka. Wal qanud min rahmatillah. Dan orang yang merasa putus asa dari rahmat Allah. Yang mengatakan, aduh kayaknya Allah udah gak akan mengasihi aku. Mungkin karena dia banyak dosanya, banyak melakukan kesalahan. Lalu dia putus asa. Ada yang sampai bunuh diri. Gak bisa bayar utang. Terlilit hutang. Lalu kayaknya Allah gak akan kasih aku uang untuk bayar utang. Putus asa dari rahmat Allah. Itu termasuk orang yang binasa. Jamaah, seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bagaimana nasihat Yunus bin Ubaid. Kita ini orang yang kaya. Kita dikasih segala sarana yang kalau diuangkan orang gak bisa bayar. Lalu kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita putus asa dari pertolongan teman kita, mungkin, aduh fulan gak akan bantu anak, antum gak perlu minta bantuan dia. Untuk minta bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berjanji dan dia tidak pernah ingkar janji. Barakallahu fikum. Baik, hadis yang selanjutnya. Assalamualaikum. Summa qala rahimahullah, haddatsana Hamid bin Umar, qala haddatsana Bakkar bin Abdul Aziz an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu dhunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa al-baghya wa uquqal walidain aw qati'atar rahmi yu'ajjilu li sahibiha fid dunya qabla al-maut. Qala haddatsana Muhammad bin Ubaid bin Maimun qala haddatsana Miskin bin Bukair al-Hadda'u al-Harrani an Ja'far bin Burqan an Yazid bin al-Asam qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul yubsiru ahadukum al-qadata fi 'aini akhihi wa yansal jizla abil jiz'a fi 'aini nafsihi qala Abu Ubaid al-jizlu al-khashabatul 'aliyatul kabirah. Qala haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana al-Khalil bin Ahmad qala haddatsana al-Mustanir bin Akhdar qala haddatsani Muawiyah bin Qurrah qala kuntu ma'a Ma'qil al-Muzani fa amata adan 'anit tariq fa ra'aitu syai'an fa badartu fa qala ma hamalaka 'ala ma sana'ta ya ibn akhi qala ra'aituka tasna'u syai'an fa sana'tuh fa qala ahsanta ya ibn akhi sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man amata adan 'anit tariqil muslimin kutiba lahu hasanah wa man tuqbilat lahu hasanah dakhala al-jannah. Barakallahu fikum. Baik, hadis yang selanjutnya Al-Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Hamid bin Umar. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Bakkar ibn Abdul Aziz. Dia meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kullu dhunubin yuakhirullah minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Semua dosa itu Allah mengakhirkan balasan untuk dia sampai hari kiamat yang Allah kehendaki. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, kadangkala memang Allah tidak memberikan sanksi di dunia. Terus gimana aturannya? Ya terserah Allah SWT. Kecuali beberapa dosa. Illal baghi. Kecuali perbuatan membolimin orang lain. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang. Au qati'atir rahim, atau memutuskan rahim. Yu'ajjilu li sahibiha fid dunya qabla al-maut. Allah akan segerakan sanksi buat mereka di dunia sebelum mati, dan ini tidak akan meringankan dosa dia nanti. Disegerakan di dunia agar jadi pelajaran buat orang dan agar dia merasakan kesusahan dari apa yang dia kerjakan. Yang pertama, mendolimin orang lain. Dan
sudah banyak cerita jemaah. Orang-orang yang mendolimin orang lain hidupnya susah dan melarat. Anak-anak yang durhaka sama orang tuanya, kemudian dia mendapatkan balasan dari anaknya lagi. Kalau enggak, ya Allah hukum dia. Ana pernah dengar cerita dulu waktu ana di pesantren. Khatib Jumat bercerita dan sampai hari ini anak ingat cerita itu. Tentang kisah seorang lelaki yang dia hidup bersama istrinya. Dia punya toko di pasar. Ibunya biasa datang ke toko anaknya. Lalu sang anak memberi kepada ibu. Dan seharusnya hal seperti ini tidak terjadi. Antum jangan nunggu ibu antum datang sama antum baru antum kasih. Seharusnya antum yang datang ke rumah orang tua dan memberikan kepada orang tua. Ibunya gitu datang pada anaknya, anaknya buka selorokan lalu dia kasih sama ibunya. Suatu hari istrinya marah ketika suaminya membuka selorokan mau ngambil duit sama istrinya ditutup. Jangan, oh udah sering kasih ibu, kebiasaan ibu nanti. Subhanallah. Akhirnya sang suami nurut sama istrinya. Suatu hari dia dalam perjalanan berdagang. Subhanallah, dia ya kafilah dagang dulu kadangkala dirampok oleh para penyamun ya. Diceritakan di sana bahwasanya orang ini akhirnya tertebas tangan. Ketika mau dibantuin sama teman-temannya dia mengatakan jangan. Dia mengatakan tangan ini yang pernah melakukan kezaliman kepada ibuku. Maka hati-hati. Allah akan balas di dunia. Antum menzalimin orang, ngambil haknya orang. Dan banyak sekali. Ada cerita seorang yang durhaka sama ibunya. Ibu sudah tua biasanya minta antar ke sana. Nggak ada hiburan buat dia kecuali berjumpa dengan sohib-sohib. Ada seorang ibu minta antar sama anaknya. Nah antarkan ibu, nah ya ibu kepingin ke tempatnya sohibnya ibu. Kata dia. Iya ibu, jangan lama-lama ibu. 30 menit aja. Dia antar sama anaknya ke rumah sohibnya. Setelah 30 menit diketuk rumahnya itu. Diketuk rumahnya nggak keluar-keluar, ibunya ditinggal sama anak. Dapat berapa menit ibunya dapat telepon. Anaknya tabrakan dengan mobil yang membawa besi-besi panjang itu jamaah. Dan besi itu menusuk ke tubuh dia. Subhanallah. Maka ingat 3 hal. Antum jangan pernah menzalimin orang lain. Antum segera minta maaf kalau antum pernah menzalimin orang lain, baik itu dengan ucapan, baik itu dengan perbuatan, baik itu antum ngambil hartanya dia, apa saja. Yang kedua, jangan pernah durhaka sama orang tua. Antum bilang ah aja nggak boleh. Fala taqul lahuma uff. Nggak boleh kita mengatakan, apalagi yang lebih dari itu. Kemudian yang ketiga, memutus silaturahim. Dengan kakak kita, dengan adik kita, dengan paman kita, dengan keponakan kita. Dan Allah akan mensegerakan hukuman buat dia di dunia sebelum mati. Nah, sudah masuk? Baik, kayaknya hadis yang selanjutnya ini kita akan bahas di pertemuan yang akan datang jemaah. Mungkin sambil nunggu adzan kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, fi as'ilah wassalam. Nah, fadhal ya.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, ini ada pertanyaan, Ustadz, istri ana ingin lahiran, sementara ana tidak ada tabungan untuk biaya persalinan. Bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberi petunjuk? Mohon nasihatnya, Ustaz. Wallahi jamaah, di saat-saat antum kepepet, hendaklah ketergantungan antum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin besar. Coba antum sholat malam, minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bergantung kepada siapapun. Ketika Jibril memberi wasiat, Nabi SAW mengatakan, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billah. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu sholat malamnya dia. Wa izzatuhu istighna'u 'anil nas. Dan kehormatan dia ketika dia tidak butuh sama orang. Antum yakin? Baca firman Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Antum terus minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala antum melihat di akhir kok kayaknya belum ada petunjuk, coba antum pinjam uang. Jangan minta, antum pinjam. Datang pertolongan Allah SWT. Bagaimana seorang alim ulama, 3 atau 4 orang di sebuah masjid, mereka itu sudah berapa hari nggak makan. Akhirnya mereka melutri, siapa ini yang harus cari fulus ini? Akhirnya salah satu terpilih, engkau kata dia, sekarang waktunya engkau cari fulus. Ini para penuntut ilmu dari kalangan para ulama. Akhirnya dia waktu itu waktu duha, dia sholat dia terus. Dia nggak tahu mau kemana, dia sedang minta petunjuk. Waktu duha atau waktu siang, habis duhur mungkin. Ini cerita Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Dia sholat di cerita di Baghdad sana mungkin, di Irak. Sholat sampai datang seorang tentara dari kerajaan, bawa duit kepada orang ini. Kasih duit ini, kata dia, buat engkau fulan namanya. Iya, kata dia. Subhanallah, kata dia. Kok bisa, kata dia? Iya, raja atau gubernur pada waktu itu tidur siang, dia mimpi. Dia mimpi berjumpa dengan Rasul SAW. Dikatakan, engkau bantuin fulan bin fulan, kata dia. Dia dari masjid udah berapa hari nggak makan, kata dia. Aku bangun langsung, aku panggil anak buahnya, dikirimin duit itu. Siapa? Allah tuh kalau mau ngasih tinggal kun fayakun. Kadang-kala antum berpikir, gimana caranya Allah ngasih ana, Ustaz? Min haitsu la yahtasib. Dari arah yang antum tidak pernah sangka-sangka. Bahkan yang antum sangka-sangka nggak bisa memberikan. Itulah takwa kepada Allah SWT. Maka berbesar hatilah engkau. Semoga Allah memberikan jalan keluar buat dirimu. Alhamdulillah, ana dikaruniai oleh Allah kesenangan hobi yang cukup baik, yaitu membaca. Tetapi Ustadz, ana lebih senang membaca buku-buku umum dan buku-buku selain pelajaran. Alhamdulillah yang ana baca bukan komik atau novel-novel cinta. Mohon Ustadz solusinya agar ana dan teman-teman khususnya yang hobi baca agar tidak meninggalkan buku-buku pelajaran. Syukran Ustadz. Kalau bicara membaca, kita itu harus memberikan porsinya masing-masing. Memang membaca buku pelajaran ini berat. Apalagi yang perlu mikir. Antum kan biasanya baca buku umum ini sekedar lewat aja, nggak perlu mikir. Karena untuk kesenangan belaka. Jadi banyak orang membaca itu hanya untuk at-tamattu al-aqli. Untuk menyenangkan akalnya saja.
Sekarang dirubah niatnya membaca. Niatnya ini perlu dirubah. Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana sekarang engkau membaca dengan nama Allah SWT? Artinya sesuatu yang bermanfaat. Maka silahkan membaca umum. Penting membaca hal-hal umum yang memang kita perlukan dalam kehidupan ini. Dibaca silahkan. Tapi porsinya jelas. Sebagian ulama sehari jamaah itu menetapkan atas dirinya membaca 100 halaman. 100 halaman. Coba antum tetapkan diri antum. Ana mau baca buku umum umpamanya 10 halaman. Sudah. Setelah 10 halaman antum tutup. Ganti buku pelajaran. Dan berkaitan dengan menuntut ilmu jamaah, ketahuilah ilmu itu hanyalah tetesan hujan. Yang sedikit demi sedikit. Antum melihat banjir itu seperti itu kira-kira. Jadi yang kepingin ilmu langsung banyak nggak bisa. Akan hilang semuanya juga yang dia kumpulkan. Dia dapat 10 ilmu, 10 itu pun hilang. Tapi kalau dia sedikit-sedikit dapat ilmu ya, tiap hari 1 hadis, setahun berapa hadis? 360 hadis. 10 tahun 3.600 hadis. Kamu 1 hadis. Tapi sebagian kita 10 tahun lewat, berapa hadis antum baca? Wallahu a'lam. Banyak kitab anak baca Ustaz, tapi nggak ada yang selesai Ustaz. Maka perlu metode dalam belajar. Barakallahu fikum. Ana seorang akhwat yang diminta oleh ibunya untuk ikut ujian paket karena selama ini tidak bisa sekolah. Ujian paket yang diadakan ini tempatnya campur baur laki dan perempuan. Bagaimana hukum mengikuti ujian ini padahal ibunya pengen dia bisa melanjutkan kuliah? Ini coba diatur. Jadi memang kalau kita lihat jamaah, ada hal-hal di negeri kita yang mungkar, yang insya Allah bisa diperbaiki. Jadi kalau kita lihat nih, perkembangan menuju perbaikan keislaman di negeri kita itu semakin indah. Antum bisa lihat ya, bagaimana kepolisian diperbolehkan sekarang pakai kerudung. Baru itu jemaah. Padahal revolusi jilbab atau jilbab yang lama itu mulai tahun 89. Jilbab untuk Polri kapan? Barusan aja. Maka dengan kondisi seperti ini, anti berusaha minta, ana mau ujian, tapi ana nggak ingin campur sama laki-laki. Tolong dipisahkan. Mohon seperti itu. Di bagian pojok, di mana anti pakai kerudungnya yang lengkap. Bagaimana anti dapat tempat yang tidak bercampur dengan laki-laki. Bagaimana laki-laki dibikin di depan, perempuan di belakang ya. Bisa. Jangan putus asa. Aduh nggak mungkin Ustaz. Di Jakarta sekarang yang namanya kereta itu ada gerbong khusus wanita. Ana pernah naik busway, mungkin tahun lalu ana naik busway. Kita lama nggak naik busway cuma. Kosong langsung masuk. Ana lihat kok perempuan semua. Astagfirullah. Oh yang laki bagian belakang. Astagfirullah. Kita udah jenggoten kumpul. Ya artinya ada perbaikan ke sana. Kita bisa insya Allah. Anti berusaha untuk meminta itu. Barakallahu fikum. Nah, ada pertanyaan yang menarik jemaah. Pada pertemuan di hotel Mihotep, Ustadz menerangkan ketika syahwat kepada wanita lain segera selesaikan dengan istri. Apakah boleh ketika berhubungan dengan istri kita membayangkan wanita lain? Gak boleh. Dosa. Nah, berdosa aja. Seperti orang yang minum air tapi dibayangkan homer sama dia. Minum teh tapi kebayang, dosa. Karena antum dengan wanita lain itu zina. Maka jangan bayangkan. Subhanallah. Yang ada di perempuan itu sama di istri antum sama. Maka nggak perlu bayangkan. Antum tidak akan pernah menikmati.
makanan yang ada di depan antum kalau antum memikirkan makanan yang di warung sebelah. Makanya Rasul SAW mengajarkan bagaimana kita menumbuhkan psikologi positif. Ketika Nabi SAW makan roti dan lauknya itu adalah al-khal, cuka. Apa kata Nabi SAW? Lauknya cuma cuka. Beliau mengatakan ni'mal idam al-khal. Seenak-enaknya lauk itu cuka. Kenapa? Ini yang ada. Jadi tumbuhkan dalam dirimu, ya Allah enak ini gitu. Tapi kalau antum kayak di dapur STDI antum ngantri, lihat dari jauh, aduh tempe. Antum dari awal sudah nggak enak gitu. Coba ketika antum lihat tempe, alhamdulillah, enak tempenya, masakannya dapur, masya Allah ya. Itu antum lihat tuh enak, antum menikmatinya. Maka nggak boleh ketika antum minum air menghayal khamr pun nggak boleh. Apalagi tadi menghubungi istri, menghayal orang lain, itu dosa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Makanya tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Banyak orang-orang na'udzubillah sekarang ya, adanya film-film yang dibikin oleh barat membuat rumah tangga itu hancur. Istri memikirkan orang lain, suami memikirkan orang lain. Na'udzubillah. Apa hukumnya menggunakan barang atau uang yang tidak diketahui pemiliknya? Ada uang di kamar atau di asrama, namun tidak ada yang merasa memiliki. Dan apa yang harus dilakukan jika haram hukumnya? Berkaitan dengan menemukan uang, nemu fulus. Kita dulu waktu SD jamaah, kalau nemu uang itu bahagia banget, rizki nih Allah gitu ya. Karena nggak tahu hukumnya jamaah. Jadi menemukan uang itu ada dua macam. Yang pertama barang atau uang yang tidak akan dicari sama orang. Mamanya duit 2.000, kira-kira sama orangnya dicari nggak? Kalau jatuh 2.000, untuk kelas Jember ya. Iya, karena beda kelas ya, Mas. 2.000 dicari enggak, Jam? Enggak. Ya udah, ada permen jatuh, dicari enggak kira-kira permen? Orang keliling, antum nyari apa? Ada permen jatuh. Enggak dicari yang seperti itu, antum makan. Antum boleh ambil manfaatnya. Tapi kalau barang itu yang dicari oleh pemiliknya, maka antum harus umumkan selama 1 tahun. Umpamanya antum nemu duit 100.000, dicari enggak kira-kira sama orang? Dicari lah cuma. Kadang-kala orangnya nangis-nangis di masjid, ya Allah 100.000, antum buat beli gorengan 100.000, dosa, nggak boleh. Antum harus umumkan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun antum boleh pakai. Antum boleh pakai, tapi nanti kalau orangnya datang antum balikin. Jadi bukan ketika nemu barang itu bukan otomatis jadi milik kita aja, enggak. Maka berhati-hati dengan hal itu. Ustaz, bagaimana cara saya menembus dosa? Dosa saya yang terdahulu, yang sering mencuri, baik di lingkungan sekolah atau di rumah sendiri. Saya bingung. Saya takut akan azab Allah. Sedangkan saya lupa berapa banyak sudah harta yang pernah saya curi, saking seringnya. Barakallahu fiik. Semoga Allah membantu antum untuk bertobat kepada Allah. Apa yang harus antum lakukan? Antum harus kira-kira uang siapa yang antum ambil. Kalau uang sekolahan, kalau di warung sekolahan, sekolahannya ada sekarang, antum datang ke sekolahannya, perkirakanlah berapa? Ya dikira-kira kurang lebih antum lebihkan. Ya mungkin Ustaz hitungannya dulu 100.000 Ustaz ya. Ya sudah antum datang ke sekolahan, kalau ada kantin di sekolahan, sebagian itu makan gorengan di kantin nggak bayar. Makan 3 bayar 2. Haram yang antum makan. Sekarang kalau antum tobat antum harus balikin. Dikira-kira. Kalau di rumah antum lihat duitnya siapa yang antum ambil. Kalau duitnya orang tua antum ngomong minta maaf orang tua ana dulu
dia ngambil duitnya orang tua atau gimana, mohon diikhlaskan, dihalalkan seperti itu. Tetap harus dikira-kira. Sambil terus antum perbanyak sedekah. Kalau kiranya orang itu udah nggak ada, Ustaz. Dulu ana itu waktu SMP beli es, ngutang nggak bayar, Ustaz. Sekarang tukang esnya itu nggak tahu kemana. Mungkin sudah mati. Maka antum perkirakan duit yang milik orang itu, antum sedekahkan atas nama orang itu. Kalau suatu saat antum jalan-jalan ketemu sama orang itu, ya Allah Pak, es ini masih hidup, Masya Allah. Oh ya, antum sampaikan, dulu ana mungkin sempat nggak bayar ya ini itu, dan ana sudah sedekahkan duitnya. Kalau dia mengikhlaskan, sudah nggak apa-apa sedekah buat aku, ya sudah antum nggak usah bayar. Tapi kalau dia mengatakan ana sekarang butuh uang, kalau memang antum punya, ya sudah antum bayarin. Terus sedekah itu jadi milik antum, sedekah itu. Barakallahu fikum. Saya mau bertanya, bagaimana sikap saya dalam menghadapi anggota keluarga saya yang keras hatinya, tidak mau membantu saya dalam pekerjaan rumah. Mereka jauh-jauh dari agama. Kalau saya nasihatin, hanya diam saja tanpa dilakuin. Berkali-kali saya dinasehatin, malah saya yang dibentak dan dianggap sok alim. Bagaimana sikap saya? Apa hanya harus bersabar? Jazakallahu khairan. Taib jamaah, wa dhulmu dhawil qurba ashaddu mabadatan ala nafsi min waqil hussamil muhannati. Dan kezaliman yang dilakukan oleh keluarga itu lebih menyakitkan daripada pedang India ketika menebas kita. Sakitnya itu di mana? Sakit sekali. Kalau orang lain selesai sudah, mungkin kita nggak jumpa lagi. Tapi ini keluarga sendiri yang mendolimin kita. Apa yang harus antum lakukan? Yang pertama, antum bersabar. Bersabar. Sabar ini kedudukannya di iman seperti kepala di jasad. Kalau orang nggak sabar, nggak bisa dia menghadapi kehidupan ini. Kenapa? Allah sudah menetapkan hidup ini semuanya isinya bala. Ujian semuanya. Jadi ketika kita tahu ujian, semuanya ujian, ya sabar itu modal utama. Menghadapi keluarga sabar. Terus yang kedua, memberikan nasihat. Ana sudah lakukan memberikan nasihat. Iya, kadangkala kita mungkin salah waktu memberikan nasihat. Kemudian mungkin juga kita terlalu mengguruin mereka sehingga dikatakan sok alim. Dan memang orang kalau sudah ngajarin orang lain, banyak yang gak suka sama dia. Berulang kali yang saya sampaikan di beberapa kajian, selama 40 tahun Nabi kita Muhammad SAW hidup di kota Mekah, tidak berdakwah, itu penduduk Mekah semuanya cinta sama Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika beliau mengatakan qulu la ilaha illallah, yang awalnya cinta, masyarakat Mekah jadi benci sama Nabi SAW. Dan itu resiko ketika antum memperbaiki orang lain. Jadi antum harus sabar. Kalau antum dikatakan sok alim, Nabi bukan dikatakan sok alim, dikatakan sahir, penyihir, dukun, dan bersabar. Kemudian yang ketiga, Allah mengatakan idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik. Jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Karena sejatinya insya Allah manusia ini dasarnya adalah baik, jemaah. Hanya saja ya hatinya tertutup karena banyak dosa. Sehingga sekarang bagaimana mengajak keluarga ini untuk istighfar. Ya, nasihatnya itu jangan mengatakan, ayo bantuin aku kerja, jangan. Ganti nasihatnya. Kalau adik atau abang, bang, nih ada doa yang indah, bang. Tiap pagi Nabi baca nih doa, bang. Apa doanya? Biasanya orang kalau dikasih doa semuanya mau. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bagus nih, bang. Tiap hari Nabi baca. Jadi bukan menasehatin perbuatan dia yang sedang salah dia lakukan itu. Karena kita udah selesai ngasih nasihat tapi dia nggak berubah.
Sekarang dirubah bagaimana mengkondisikan hatinya bisa menerima nasihat. Terkadang kita nasihatin hati yang seperti mangkok terbalik. Nggak mungkin masuk nasihat itu. Jadi antum salah, anak udah kasih nasihat, mangkoknya terbalik. Apa yang harus antum lakukan? Membalik mangkok ini sekarang. Supaya nerima nasihat. Bagaimana caranya? Bikin lembut hatinya dengan nasihat-nasihat yang umum. Yang tidak berkaitan dengan kesalahan dia. Doa-doalah kita ajarkan kepada dia. Ini ada amalan yang bagus sekali bang katanya. Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Umumnya seperti itu. Maka dengan itu semoga hatinya lunak. Pertanyaan terakhir. Ana mau tanya Ustaz. Kalau kita menyuruh atau menyarankan orang riba atau ambil rumah lewat KPR, apa hukumnya Ustaz? Terus kita harus bagaimana? Ya harus bertobat antum. Antum nyuruh orang melakukan dosa. Antum tahu riba ini dosa. Lalu katakan antum kalau kepingin punya rumah, ya cobalah lewat KPR tuh di sana ada yang murah. Antum telah menunjukkan dia untuk melakukan dosa. Seharusnya antum melarang dia. Memberikan penjelasan jangan. Malah antum lakukan. Orang nggak punya motor, antum mengatakan, oh antum nggak punya motor, itu ada kredit di sana. Bunganya sedikit bunganya. Ribanya nggak banyak, insya Allah. Tapi antum tetap terlaknat. Antum sampaikan seperti itu. Artinya kita perlu memberikan nasihat. Dan untuk urusan KPR ini jamaah, ana masih bermimpi. Semoga Allah mewujudkan mimpi ana. Ana itu kepingin bisa bikin rumah yang harga 40 juta. Orang dengan uang 40 juta bisa bangun rumah. Bisa nggak jemaah? Kenapa itu jadi mimpi ana? Kemarin tatkala kita bersama beberapa ustadz menuju ke Palu, menuju ke Lombok, itu kita bisa bikinkan rumah mereka dengan harga 5 juta. Rumah 5 juta. Ya, rumah dari triplek lah Ustaz. Iya 5 juta dari triplek. Tapi layak dihuni. Milik sendiri. Nggak utang. 40 juta, Masya Allah. Orang dulu itu, Anda sudah sampaikan ke beberapa teman-teman. Orang dulu itu rumahnya separuh dari gedek. Tahu gedek kan tentunya, Pak? Ada istilah rai gedek. Gedek itu apa gedek itu? Anyaman bambu. Anyaman bambu yang digunakan untuk dinding. Itu biasanya di desa dulu. Ana masih ingat. Ana itu waktu kecil ada mbah ya. Allah yarhamuha. Ada mbah tua yang jualan kopi dia. Di pabrik ana punya ayah itu. Ana biasa ke rumah dia. Rumahnya itu alasnya dari tanah. Dari tanah. Antum bikin rumah alasnya dari tanah. Kenapa? Nanti antum kalau punya anak itu nggak repot pakai pampers. Kencing langsung masuk ke tanah. Ya. Sekarang ini adanya ya yang dipakai oleh bayi. Dulu anak-anak itu kan pakai apa? Apa istilahnya yang popok ya pakai itu. Jadi mereka rumahnya Masya Allah jam. Kemudian itu rumah anak tanya bisa bertahan berapa tahun pakai gedek itu. Yang sudah dilabur pakai kapur. Ada yang cerita, anak punya nenek Ustaz, rumahnya mungkin umurnya 45 tahun Ustaz. Gak rusak Ustaz. Gimana? Maka gak perlu KPR. Jangan terbawa ambisi, kemudian antum hidup tersiksa dengan hutang. Antum pikir orang yang berhutang itu enak tidurnya. Mungkin awal bulan habis bayar hutang bisa tidur dia. Habis pertengahan bulan mikir ya Allah duit sing ngendi kayak bayar ini. Susah buat dia. Maka berusaha. Antum jangan menganjurkan orang untuk riba, tapi anjurkan orang untuk tidak berhutang. Untuk tidak berhutang. Hutang saja jangan, apalagi hutangnya riba. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh,
Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.